pohon mirah itu, Mas, pohon mirah kelapa itu hanya sampai sini. Oh, Ya. sampai ini. Dulu sampai sana. Yang Dulu ada sampai yang 3 rumah baru itu, ya. Rumah-rumah itu. Berarti Pengawasan kita. pintu masuk pohon-pohon besar itu udah nggak ikut sini. Ya, pohonnya masih kita pertahankan. Saya juga waktu itu jangan sampai pohon itu ditebang itu untuk pelestarian alam. Nanti kalau itu ditebang harus. Nah, sedulur, berjumpa lagi di channel Opan Sibolang. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin mengajak sedulur untuk mengunjungi salah satu rumah peninggalan Belanda yang berada di tengah hutan seperti ini ya sedulur. Nah, tepatnya di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan ya sedulur. Nah, ini akses untuk ke rumahnya kita harus melewati jalan perkebunan seperti yang sedulur lihat ini ya. Jalannya seperti ini sedulur. Agak merinding sih karena jalannya benar-benar di kebun atau di tengah hutan seperti ini sedulur. Dan bisa sedulur lihat itu apa ya, ini pohonnya rindang-rindang sekali sedulur. Bikin suasana itu tambah serem sedulur. Nah, seperti apa rumah Belandanya itu dan apakah masih dihuni atau tidak? Mari kita ke sana berkunjung ya sedulur. Terus ikuti ngebolang saya hari ini ya. Nah sedulur, saya dapat info dari warga sekitar tadi, katanya di rumah tengah hutan peninggalan Belanda ini masih ada yang huni sedulur. Hanya ada satu orang yang tinggal sedulur, namanya Pak Agus, tapi saya juga kurang tahu karena saya belum menemui beliau sedulur. Nah, moga-moga benar kata warga rumah ini masih dihuni ya, biar kita bisa tanya-tanya tentang ini sejarah rumah Belanda yang ada di tengah hutan ini sedulur. Nah, ini saya sepilkan suasana sebelum ke rumahnya sedulur. Bener-bener ini rumahnya di tengah hutan sedulur. Nah, sudah kelihatan kan rumahnya sedulur di sana ya. Nah, di situ juga ada bekas bangunan terbengkalai sedulur. Tapi saya kurang paham itu bekas bangunan apa. Kita langsung saja ya ke sepil rumahnya ya. Nah, ini sedulur. Nah, ini konon rumah ini peninggalan zaman Belanda sedulur. Tapi kalau saya lihat dari arsitektur bangunan emang bener ini sedulur. Bangunan ini persis mirip bangunan kolonial Belanda ya. Nah, seperti yang sedulur lihat seperti ini ya. Nah, ini ciri khas bangunan kolonial Belanda sedulur. Seperti ini. Kalau dilihat ini usianya sudah ratusan tahun ini sedulur. Puluhan tahun ini sedulur, maaf ya. Tapi bangunannya masih kokoh ini sedulur. Seperti ini sedulur. Nah, ini ya. Dan lantainya itu masih jubin. Ini namanya jubin. Ini jubin ini zaman dulu nih sedulur mas, seperti ini ya. Ciri khas bangunan zaman-zaman dulu nih. Bisa dilihat juga pintunya pintu zaman dulu ya. Dan ini juga ada bangku zaman dulu ya, zaman Belanda nih sedulur, seperti ini ya. Nah, ini sedulur.
menurut saya sih ini bangunan ini masih kokoh ini sedulur, walaupun bangunan ini usianya sudah puluhan tahun, tapi masya Allah masih berdiri tegak ini sedulur ya. Nah di sini tuh ada 2 rumah ya sedulur, di sini dan di sana ya. Nah itu di sana masih ada 1 rumah lagi sedulur, dan 2 rumah ini benar-benar peninggalan zaman Belanda ya sedulur. Dan suasana di sini itu walaupun siang hari sangat sepi sedulur, benar-benar sepi dan cukup seram sih menurut saya sedulur. Apalagi kalau malam ini, gimana ya, kok berani ya ini Pak Agus tinggal sendiri di tengah-tengah hutan seperti ini sedulur. Pohon mirah itu, Mas, pohon mirah kelapa itu hanya sampai sini. Oh, Ya. sampai ini. Dulu sampai sana. Yang Dulu ada sampai yang 3 rumah baru itu, ya. Rumah-rumah itu. Berarti Pengawasan. pintu masuk pohon-pohon besar itu udah nggak ikut sini. Ya, pohonnya masih kita pertahankan. Saya juga waktu itu jangan sampai pohon itu ditebang, itu untuk pelestarian alam. Nanti kalau itu ditebang harus bagaimana, jangan main tebang tapi tidak mengupayakan untuk menanam kembali kan susah. Biarkan itu kan untuk menjaga kelestarian biar semuanya tidak habis. Itu yang nanam saya itu Pohon apa itu Pak? kelengkeng. Pohon kelengkeng ya? Ya itu pernah berbuah sudah, pernah berbuah sudah. Itu udah 50 tahunan lebih. Kalau kelengkengnya belum. Tapi udah gede ya? Ya, lalu waktu itu kami rawat. Ya. Nah, sekarang gedung Bubla itu dikelola oleh petani penggarap tadi. Rencananya membuat peternakan. Mau dihidupkan lagi Pak? Nah, rencananya buat peternakan untuk kelompok tani. Tapi aku tidak terlibat. Saya itu nanti sudah Urusan masing-masing ya? masing-masing. Kami kan fokusnya kan di Sosial. sosialnya. Tapi kalau melihat sekarang kok rupanya terbengkelai, ini kan banyak yang kok mungkin ada problem, mungkin ya pengelolanya bagaimana saya kurang ngerti. Melihat itu jangan ya eman-eman. Kok dibiarkan, kalau rusak harus dibongkar saja sekali, kok dibiarkan sampai sekarang. Oh, pernah mau dibetulin tapi mangkrak lagi gitu ya Pak? Iya, pernah dibetulin Pak. Tapi kok tidak berkelanjutan, saya tidak mengerti. Iya. Mohon maaf, ini cuma apa ya? Pertanyaan iseng aja. Selama Anda tinggal di sini kan, ya mungkin Bapak Agus ini orang yang beriman ya. Kalau ada cerita-cerita yang apa mistis apa gitu, ada nggak sih? Ada kejadian Secara ini kan sudah peninggalan lama Belanda ya, sudah lama. Kebetulan untuk diri saya tidak ada, Tidak tapi pernah. orang lain merasakan. Oh, malah orang lain Pak, Iya, warga mungkin. jangan kan masuk sini baru sampai di pohon kelengkeng itu sudah Oh, sudah gemeter itu. getaran itu. Saya tidak mengerti. Barangkali itu sudah menyatu dengan aku lalu gitu. Oh gitu. Sampai sekarang memang. Ya karena ya barangkali ya tergantung. iman. Dirinya masing-masing. Iya. Iya. Ya kita serahkan saja pada yang kuasa. Tapi alhamdulillah jenengan dari 50 tahun tuh nggak ada apa-apa ya Pak ya? Tidak ada apa-apa. Nah oke sedulur, ini saya akan mengajak sedulur untuk melihat bangunan peninggalan zaman Belanda yang masih kokoh di tengah hutan sedulur. Nah ini seperti ini ya bangunan Belandanya sedulur. Dan nih lantainya pun masih jupin seperti ini ya sedulur. Nah ini dapurnya masih asli sedulur, masih dibiarkan asli dari dulu seperti ini ya.
seperti ini sedulur. Iya, betul. Cuma itu pakai kaca dan semen saja. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Ini ada WC. Untuk WC-nya juga masih WC-nya sudah asli. Sudah asli ya? Dulu sudah rusak. Dulu mungkin toilet dulu. Baknya masih asli, Pak. masih asli ya? Terus dulu belum ada listrik, tapi di sini sudah ada diesel. Oh, dulu Ini pakai bekas rumahnya diesel. Ini dulu bekas rumahnya diesel. Oh, mesin diesel taruh sini ya? Ini rumahnya diesel, ini bekas pintunya. Dua saja. Berarti ada suplai bahan bakar juga dari Iya, ya kalau dulu kan dari PT Teknisi komplit ada. Oh, banyak ya, ya? Di belakang kamar. Dan nanti tak kasih. Nah ini masih kokoh seperti ini sedulur. Nah ini sedulur. Dan benar-benar rumah bangunan Belanda ini benar-benar di tengah hutan sedulur. Nah seperti ini ya. Tergantung pasiennya atau orangnya. Ada yang Nah ini sedulur. satu kamar tidak orang. Ini dulu kamar Kasurnya masih ada. Oh, ini ranjang itu masih oli ya? masih ada kabinet-kabinet yang masih ada. Jadi Nah ini benar-benar peninggalan ranjang Belanda sedulur. Seperti ini ya. Benar-benar masih utuh ini. Ini dulu garasi mobil. Ini pintu garasinya, tapi sudah hilang semua. Terus jalannya itu begini lagi. Nah ini sedulur. Ranjang-ranjang zaman dulu peninggalan Belanda masih utuh semua di sini sedulur. Dibiarkan terbengkalai seperti ini ya. Nah ini kursi-kursinya sedulur. Dan ini ruangan ini bangunannya sudah puluhan tahun sedulur. Benar-benar serem ini sedulur. Nah ini kita akan mengajak sedulur mengelilingi bangunan peninggalan Belanda ini sedulur. Seperti ini ya. Benar-benar ini bangunan terbengkalai di tengah hutan ini sedulur. Nah ini bangku-bangkunya seperti ini sedulur. Ini lumayan luas juga ya? Ini yang terakhir meninggal. Oh, ini karena ya? Tahun berapa itu meninggal? Bulan Agustus tahun kemarin. Oh, Satu tahun lalu ya. masih baru lah. Ya, Agustus tahun lalu. Itu orang kami yang terakhir meninggal. Lansia juga ya? Lansia? Iya. berarti yang di sini tuh kondisinya gimana sih Kak? Ada yang sakit parah atau Kebetulan tidak parah, tapi masih bisa kita upayakan pengobatan tidak harus ke dari pastor sering ke sini sama pastor ada lagi. Pastor kan tugasnya itu kan satu asistennya. ya kan kalau lansia itu kan ya mungkin sisi kesehatan itu kan pasti ada tim medis mungkin. Betul lagi. Ini juga Ngeri sekali sedulur bangunannya. kalau
kalau itu tadi yang meninggal terakhir, ini yang terakhir masih hidup, tapi orangnya agak sukar diatur karena masih punya keluarga. Pertimbangan kami akhirnya kita kembalikan ke keluarga. Kalau boleh tahu orang mana itu? Orang Jogja. Oh, Iya. Jogja. Paling jauh dari mana? Paling jauh itu kulit hitam itu keturunan Ambon, pernah ada. NTT ya? Nusa Tenggara Timur. Ambon, Ambon. ya. Cines juga ada. Ada jenis. Ada. Yang terakhir itu Cines Mas, yang Agustus sama. Ya. Terakhir itu jenis apa? Ya, akhirnya ada satu paguyuban yang menolong, akhirnya diperabukan, tidak dimakam. Tapi kalau dari pemerintah Kabupaten Kendal tuh tahu nggak sih Pak ada apa namanya kayak semacam Yayasan kita tahu. Biasanya kan dinas sosial itu kan ada data lembaga sosial yang bergerak dalam bidang sosial ada. Dulu kami juga sering diundang untuk mengikuti pertemuan-pertemuan itu. seminar itu? Iya. Sebelum reformasi itu malah sering dulu ada pemanggilan. Masalahnya kita sendiri tuh malah nggak tahu ya kalau Iya. ini ternyata. Hanya masanya ini kan pusatnya Ngalian yang masih Kodia, ini kan cabang. Jadi lebih ke pusatnya sana. Jadi misalnya ada urusan yang berkaitan dengan panti kita, itu ya fokusnya Ya. ke Stepnya kan Ngalian. dari pusat dulu nanti ke sini. Iya. Nah, ini kan anak-anak panti Ngalian yang tidak selalu di sini itu sering dikirim di sini untuk belajar berkebun. Termasuk kami berikan kegiatan ini berkebun. Tapi Iya. nginep juga apa? Iya, ini gambarnya ini kemarin baru berapa 1 bulan yang lalu. Ini masih ada kami. Ya tidur di sini. Oh, iya. Yang namanya nak masih usia belasan tahun, tidak betah akhirnya kembali ke Ngalian. Tapi sudah pinter dia lalem-lalem kubur itu. Nah ini Pak, maaf ini Pak Agus ini basicnya ini pertanian apa emang apa gitu? Ya saya pernah belajar di pertanian di Salatiga. Jadi selama saya ikut bersama-sama di yayasan, terus saya dikirim mengikuti pelatihan di sana tahun 72. Di sana ketemu teman-teman seluruh Indonesia. Jadi kami perwakilan kebetulan dari Semarang. Temanku dulu angkatanku itu dari Jogja, Semarang saya, lainnya luar Jawa. Termasuk ada Semua yang ya, Papua. seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Pusatnya pelatihan namanya KPTT Karangduit, Salatiga, tempat Brudi itu. Ya. Waktu itu saya masih single, masih jomblo. Kayak sing wong bilang sapa yang biyen aku Oh Pak, so, semester itu aku jenenge ya kelalen aku. ini di sini sudah berapa tahun Pak? Pulang ya 50-an tahun. 50 tahun ya. Oke. Mohon maaf ini saya ulang tadi Pak. Ya. Mohon maaf sekali kalau sejarah bangunan ini ya. Iya. Dulu itu katanya ada keterkaitan dengan pabrik gula Cepiring. Jadi berkaitan dengan pabrik gula Cepiring itu barangkali di sini itu dulu untuk peristirahatan. Dulu kan pimpinan-pimpinan perkebunan kebanyakan masih orang-orang Eropa pada waktu itu, dan memang agak cocok ya untuk hidup di dalam daerah-daerah perkebunan. Itu kan dulu kan pimpinan-pimpinan kan banyak orang-orang kulit putih, Wando. Katanya dia suka sekali mencari tempat lokasi daerah-daerah pegunungan yang lainnya seperti. Nah disinilah itu kalau melihat bangunan, ini ada bangunan induk, terus ini ada bangunan yang di belakang. Kalau melihat
bentuk kamar-kamarnya, rupa-rupanya itu banyak karyawannya, mungkin yang di sana. Oh ya. Kalau bangunan induk itu mungkin bangunan untuk tuan-tuannya. Lantas di sekitar kompleks itu ada bekas lapangan tenisnya juga. Di sana juga ada bekas truk-truknya itu masih, tapi sudah penuh. Bekasnya ada, tapi sekarang sudah beralih jadi kebun. Terus melihat di situ itu banyak kamar, berarti kan otomatis banyak karyawan. Jadi di sini itu tempat untuk semacam peristirahatan kalau ada lapangan tenisnya. Jadi kalau orang-orang penting cepiring pada waktu itu pengen ngedem dia pikir, larinya ke sini untuk main olahraga. Tapi di sini itu ada perkebunannya apa enggak, Pak? Perkebun apa gitu dulu di area Istirahat aja di sini. Kalau wilayah perkebunan PTP itu kan meliputi wilayah daerah Kabupaten Kendal untuk pengembangan produk tebunya itu. Karena PG Cepiring kan pabrik gula. Jadi wilayah untuk menanam tebu itu ya sampai di sini. Jadi saya masih ingat setiap akhir tahun itu pasti ada checking dari pihak TG tentang aset yang ada, termasuk internalisasi. Nah, rencana dulu malah mau dibuat semacam pembibitan tebu. Pernah. Tapi berhubung di sini digunakan untuk kegiatan sosial, artinya menyewa lahan di luar. Ya, pernah itu berkali-kali membuat bibit tebu, juga memperluas area penanaman tebu di dalam wilayah Kendal, khususnya di Lembang. Terus kaitannya dengan tadi barangkali untuk tempat peristirahatan. Terus sekitar tahun mungkin akhir perang kemerdekaan ya, bangunan ini sudah tidak ditempati, tidak ada penghuninya. Jadi yang merawat itu. Jadi waktu itu tidak ada yang merawat, tapi diawasi oleh pihak pemerintah, khususnya desa dan aparat Tripika itu dulu Koramil, Polsek, dan Kecamatan. Pimpinan 3 daerah setempat itu kan itu loh, Camat, Koramil, dan Polsek, Dewan Pengawasan. Terus kami datang di sini ditugaskan oleh pimpinan itu setelah tahun 70-an. Ya. Masih dalam keadaan kebun ini kosong, rumput banyak. Oh, berarti masih Hutan ya, Pak? Hutan-hutan tapi tanah kosong. Tahun 70-an. Nah, kegiatan ngalian yang dulu untuk balai latihan kerja jadi dialihkan ke sini. Ada satu petugas yang membina anak-anak kita dilatih di sini, melibatkan orang-orang luar melalui pemerintah desa. Jadi namanya semacam belajar kursus pertanian. Oh ya. Relawan yang bisa memberikan pelatihan. Sekarang dari mahasiswa mungkin. Dari mahasiswa betul. Dari dulu namanya Atma Jaya. Di Malang dulu ada kuliah.